Magelang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pasar di Kota Magelang salah satunya adalah Pasar Kebon Polo yang berada di Kecamatan Magelang Utara. Pasar ini menjual produk hewani salah satunya telur ayam kampung. Telur ayam kampung yang biasa beredar di masyarakat itu harga normalnya yaitu Rp2.000 per butir atau Rp55.000 per kilogram. Di sini kami membeli 2 butir telur ayam yang berusia 9 hari dan 2 butir lagi yang berusia 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Mapul DTSK. Di sini kami akan melaksanakan tugas mengenai uji pengamatan telur ayam kampung. Nah, di sini kami beranggotakan saya Dewi Fatmasari NPM 23, Saya Anggi Widyastuti NPM 10, Saya Dwi Binta NPM 38. Saya Tika Aulia NPM 25. saya Anita Nurhasana NPM 03. Nah, di sini satu lagi yaitu Fitria Desi Anggrareina yang bertugas sebagai editor. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji pengamatan telur mulai dari pengamatan fisik dan juga indeks kuning dan putih telur serta HU telur. Telur ayam kampung adalah salah satu bahan makanan asal unggas ayam kampung yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein dengan asam amino yang lengkap, lemak, vitamin, mineral, serta memiliki daya cerna yang tinggi. Telur ayam kampung mengandung nutrisi esensial yang lebih tinggi dibanding dengan telur ayam ras lainnya. Telur ayam kampung juga mengandung vitamin E dan lemak omega 3 yang lebih tinggi. Berikut adalah telur ayam kampung yang masih baru yaitu dengan usia 1 hari. Rata-rata warna telur ayam kampung yaitu agak putih kecoklatan dan terlihat masih segar, bersih, dan pori-porinya kerabang itu masih rapat atau kecil. Bentuk dari telur ayam kampung ini biasanya itu lebih kecil dan lebih oval dengan ujung yang agak meruncing. Menurut Janah, tahun 1990, telur yang baik adalah bentuknya elips yang asimetris atau yang berbentuk oval kosini dengan ujung yang satu harus lebih tumpul dari ujung yang lain. Pada video ini, bobot telur ayam kampung yang baru berumur 1 hari yaitu sebesar 31 gram dan telur ayam yang lama yaitu sebesar 29 gram. Kerabang telur ayam kampung yang masih baru memiliki pori-pori yang kecil. Kerabang telur ini merupakan lapisan terluar telur dan bisa dikatakan kulit atau cangkang telur yang berfungsi untuk melindungi telur dari gangguan fisik. Kerabang telur dilindungi oleh lapisan kutikula yang mengering setelah peneluran. Menurut suatu penelitian, banyaknya pori-pori kerabang tiap butir telur yaitu 7.000 sampai 17.000 dengan ukuran 0,1 sampai 0,7 mikrometer. Selanjutnya, telur ayam kampung yang lama atau yang sudah berumur 9 hari terlihat kerabangnya itu lebih besar, terus warnanya itu lebih coklat dan bentuknya itu lebih bulat dengan ukuran yang lebih kecil. Kondisi kerabang telur lebih kotor dengan pori-pori kerabang itu lebih besar daripada telur ayam kampung yang baru. Pada telur ayam kampung yang lama ini ukurannya ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pakan, kondisi ayam, faktor lingkungan, genetik, bahkan faktor lainnya. Tebal kerabang telur berkisar antara 0,33 sampai 0,35 mikrometer. Ketebalan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pakan, umur, tipe ayam, kesetresan ayam, bahkan komponen struktur dari kerabang telur. Selanjutnya, perbandingan antara telur ayam kampung yang baru yang usianya 1 hari dan telur ayam kampung yang lama yang usianya 9 hari. Telur ayam kampung yang baru berukuran lebih besar dan warnanya itu lebih putih dan bersih. Sedangkan telur ayam kampung yang lama itu warnanya itu lebih kotor dan lebih kecil, yang mana satunya itu ukurannya seperti kayak telur puyuh.
Semakin lama umur telur disimpan, maka semakin besar pori-porinya. Warna telur dipengaruhi oleh pigmen karoten pada telur, yaitu yang asalnya itu dari pakan. Dapat dilihat bentuk dari telur ayam kampung ini sangatlah berbeda. Satunya itu benar-benar sangat kecil, kayak seperti telur puyuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks kuning dan putih telur. Namun sebelum itu, keadaan telur ayam kampung yang lama yang ukurannya seperti telur puyuh merupakan telur yang sudah busuk. Hal ini kemungkinan karena faktor lingkungan, ukuran, waktu penyimpanan, kelainan, dan kelainan lainnya. Bisa dilihat, telur yang busuk tadi itu antara kuning dan putih telurnya sudah menyatu dan sudah tidak layak dimakan. Selanjutnya, kita akan memecah telur yang lama lagi yang satunya. Indeks putih telur yaitu perbandingan tinggi putih telur dengan rata-rata garis tengah panjang dan pendek putih telur. Indeks putih telur yang baru ditelurkan itu berkisar 0,050 sampai 0,174, meskipun biasanya berkisar antara 0,090 dan 0,120. Indeks putih telur bisa menurun karena penyimpanan dan pemecahan ovomucin yang dipercepat pada pH yang tinggi. Dapat dilihat tadi tinggi putih telur yaitu 0,4 cm dengan diameter awal yaitu 11 cm, yaitu diameter yang panjang, dan diameter yang pendek yaitu adalah 9 cm. Jadi rata-rata diameternya yaitu 10 cm. Didapatkan indeks putih telur yaitu 0,4 dibagi 10 cm yaitu 0,04 cm. Kemudian kita mengukur indeks kuning telur dengan mengukur tinggi kuning telur. Didapatkan telur yang lama itu tinggi kuning telurnya 1,1 cm. Kemudian untuk diameter kuning telurnya itu didapatkan 3,6 cm. Sehingga IKT atau indeks kuning telurnya yaitu 1,1 dibagi 3,6 yaitu didapat 0,305 cm. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa telur yang lama putih telurnya itu sudah agak mencair dan batas antara putih dan kuning telurnya itu sudah tidak kelihatan. Kekentalannya pun sudah menurun. Telur segar itu mempunyai IKT 0,33 sampai 0,50 dengan nilai rata-rata 0,42. Selanjutnya kita memecahkan telur yang baru, kemudian kita menghitung IKT dan IPT-nya. Dapat dilihat bahwa telur ayam kampung yang baru itu pembatas antara kuning dan putih telurnya itu masih sangat kelihatan. Jadi intinya kuning dan putih telurnya itu kayak ada pembatasnya seperti itu, dan kekentalannya pun masih tinggi. Kemudian kita hitung tinggi putih telur. Didapatkan tinggi putih telur yang baru yaitu 0,5 cm. Dihitung menggunakan penggaris. Kemudian untuk diameternya itu ditemukan rata-ratanya itu 6,5, sehingga indeks putih telurnya yaitu 0,5 dibagi 6,5 yaitu 0,07 cm. Selanjutnya kita menghitung IKT telur yang baru yaitu tinggi kuning telurnya 2 cm dan diameternya yaitu 4,2 cm.
sehingga IKT-nya dapat dihitung 2 dibagi 4,2 yaitu ketemu 0,476. Selanjutnya, untuk kekentalannya itu telur yang baru itu lebih kental daripada telur yang lama. HU atau Hog Unit merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kualitas telur dengan menghitung albumen telur dan bobot telur. Semakin tinggi nilai HU, semakin baik kualitasnya. Telur yang baru ditelurkan itu nilai HU-nya 100%. Namun pada perhitungan telur yang sekarang itu HU telur yang lama umur 9 hari itu sebesar 0,0172 dan telur yang baru itu sebesar 0,0643. Selanjutnya, kita akan mengamati mengenai rongga udara telur yang lama dan telur yang baru. Secara umum, rongga udara telur yang lama itu lebih besar dari telur yang baru karena pada telur yang sudah lama itu banyak oksigen yang masuk melalui pori-pori sehingga rongga udaranya itu semakin besar. Telur dengan cangkang yang agak berwarna coklat merupakan telur yang lama. Itu rongga udaranya lebih besar daripada telur yang lebih berwarna putih bersih. Itu rongga udaranya itu lebih kecil. Berikut rongga udara telur ayam kampung yang baru dan yang lama. Dapat diamati rongga udara masing-masing telur sebagai berikut. Kemudian kami akan mengukur rongga udara pada telur ayam kampung yang baru. Didapat rongga udara telur ayam kampung yang baru yaitu adalah 0,1 cm. Kemudian kami mencatatnya. Selanjutnya, kami juga mengukur rongga udara telur ayam kampung yang lama yang berusia 9 hari. Didapatkan rongga udaranya itu lebih tinggi atau lebih besar, yaitu 0,3 cm. Kami ukur dengan menggunakan penggaris dan juga tusuk kecil. Jadi rongga udara pada telur ayam kampung yang lama itu lebih besar. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.